12 murid Yesus atau Rasul adalah para pengikut Yesus yang selalu bersama-sama dengan Dia selama hidupnya di dunia. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Ia memilih 12 murid atau 12 rasul yang selalu bersama-sama dengan Dia. Ia mempersiapkan 12 murid atau 12 rasul untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja di kemudian hari, ketika kelak Ia telah naik ke sorga. Karena itu, mempelajari kehidupan 12 murid Yesus adalah sesuatu yang sangat menarik. Termasuk kisah pelayanan dan kematian mereka yang kebanyakan tidak dicatat di Alkitab, tetapi kita dapatkan dari tulisan bapak-bapak gereja dan tradisi gereja turun-temurun. Berikut ini akan dibahas tentang kisah 12 murid Yesus dan akhir hidup mereka, termasuk cara mati mereka, seperti dicatat di Alkitab dan tradisi gereja. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar saudara tidak ketinggalan info selanjutnya dari video kami. Dua belas murid Yesus yang kelima adalah Filipus. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani, Philippos, yang artinya pecinta kuda. Injil Yohaneslah satu-satunya sumber yang memberikan informasi yang cukup rinci mengenai Filipus. Tuhan Yesus pertama kali bertemu Filipus di Betania di seberang sungai Yordan, Yohanes 1 ayat 28. Filipus kemudian mengenalkan Natanael kepada Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 45-51. Ketika 5.000 orang berkumpul untuk mendengarkan Tuhan Yesus, Filipuslah yang bertanya kepadanya, bagaimana mereka bisa memberi makan orang sebanyak itu, Yohanes 6 ayat 7. Pada kesempatan lain, sekumpulan orang Yunani datang kepada Filipus dan meminta dia untuk mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus. Lalu Filipus meminta bantuan Andreas dan mereka berdua memperkenalkan orang-orang Yunani tersebut kepada Tuhan Yesus, Yohanes 12 ayat 20-22. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah terakhir bersama para muridnya, Filipus meminta dia untuk menunjukkan Bapa kepada mereka. Tuhan Yesus menjawabnya bahwa mereka sudah melihat Bapa di dalam dia, Yohanes 14 ayat 8-9. Gereja mempunyai banyak sumber tradisi mengenai pelayanan akhir dan kematian Filipus. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia melayani di Prancis, yang lain menyebut ia melayani di Rusia Selatan, Asia Kecil, atau bahkan India. Dalam buku yang berjudul Acts of Philip, yang ditulis pada abad ke-4 Masehi, diceritakan tentang pelayanan Filipus di Hierapolis, yang sekarang masuk wilayah Turki. Melalui khotbahnya dan kesembuhan yang ajaib, ia menobatkan istri wali kota Hierapolis menjadi Kristen. Hal ini mengakibatkan wali kota tersebut marah dan menyalibkan Filipus secara terbalik dengan kepala di bawah. Namun sementara disalibkan, Filipus tetap berkhotbah sampai ia meninggal. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, demikian kisah tentang murid Tuhan Yesus yaitu Filipus. Sampai bertemu di kisah murid Tuhan Yesus yang lain. Amin.